Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas PPC RTIB dengan dosen pengampu Bapak Iqbal, dengan anggota kelompok M. Atok Muhtadi dengan NIM 123190075, Abiyu Fatul Rahman Jori dengan NIM 123190076, Deva Aditya Pradana NIM 123190079, Dimas Hardianto Pratama NIM 123190083, Mizano Hairi dengan NIM 123190085, dan Andika Ramdan Pratama dengan NIM 123190118. Di sini kami telah melakukan observasi terhadap UMKM Ampera Sayo, dan dari observasi tersebut ada beberapa poin-poin yang menjadi rumusan masalah, yaitu yang pertama profiling UMKM Ampera Sayo. Selanjutnya proses perencanaan produksi oleh UMKM Ampera Sayo dan kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan produksi. Selanjutnya, kami akan membahas profil UMKM. Untuk nama profil UMKM sendiri, yaitu Ampera Sayo, yang berlokasi di Jalan Lapas, Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan. Untuk jam operasionalnya, itu dibuka setiap hari, dari pukul 8 pagi sampai pukul 20 pada malam hari. Tipe rumah makannya sendiri yaitu dengan sistem paket dalam menjalankan proses produksi dan penjualannya. Arti dari sistem paket di sini yaitu pengadaan bahan baku dilakukan per hari. Harga menyesuaikan pasar yang relatif terjangkau dan harga untuk semua item sama. Di UMKM yang kami bahas ini, mereka menyediakan menu utamanya sebagai berikut, yaitu nasi padang dengan telur. Di telur ada 4 macam menu, yaitu telur cabai, telur dadar, telur gulai, dan telur mata sapi. Yang kedua ada ikan. Ikan sendiri ada ikan lele bakar, ikan nila bakar, ikan kembung goreng, dan ikan tongkol goreng. Selanjutnya ada ayam, yaitu ada ayam bakar, ayam gulai, dan ayam serundeng. Dan yang terakhir ada daging sapi, yang terdiri dari rendang dan juga cincang. Pada slide ini, kita bisa melihat tabel kapasitas pengadaan produksi yang menunjukkan jumlah bahan baku dalam satuan kilogram yang tersedia setiap hari, mulai dari hari Minggu hingga Sabtu. Terdapat 13 jenis bahan baku, di antaranya beras, ikan lele, ikan nila, ikan salem, ayam, daging sapi, telur, santan, cabai, bawang, bumbu, kentang, dan minyak. Angka-angka pada tabel menunjukkan berapa kilogram masing-masing bahan yang tersedia setiap harinya. Sebagai contoh, bahan seperti ayam dan beras memiliki ketersediaan yang cukup tinggi. Ayam tersedia antara 20 hingga 28 kg per hari, sedangkan beras sekitar 19 hingga 23 kg per hari. Ini mengindikasikan bahwa keduanya kemungkinan merupakan bahan utama dalam proses produksi. Di sisi lain, bahan seperti ikan lele, ikan nila, dan telur tersedia dalam jumlah yang lebih kecil, berkisar 1 hingga 2 kg per hari. Ini bisa disebabkan oleh kebutuhan yang lebih sedikit atau keterbatasan dalam pasokan. Beberapa bahan juga terlihat stabil ketersediaannya, misal minyak yang selalu tersedia sebanyak 5 kg tiap hari, menunjukkan konsistensi dalam
pengadaannya. Tabel ini sangat berguna dalam perencanaan produksi harian dan juga dalam analisis kebutuhan bahan baku. Dengan mengetahui jumlah maksimal pengadaan setiap hari, kita dapat menyusun jadwal produksi yang lebih efisien dalam menghindari kekurangan bahan atau kelebihan bahan. Data ini juga akan kita gunakan lebih lanjut dalam analisa forecasting yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Slide ini menjelaskan bagaimana kami melakukan proses forecasting atau peramalan produksi yang bersifat sederhana dan intuitif. Pada dasarnya, produksi untuk hari berikutnya sangat bergantung pada permintaan atau penjualan di hari sebelumnya. Jadi, kalau penjualan hari ini tinggi, maka besok produksi akan ditambah. Tapi kalau hari ini sepi atau kurang laku, maka jumlah produksi besok akan dikurangi. Sebagai contoh, untuk item ayam serundeng, kalau siang hari sudah habis terjual, itu menjadi indikator bahwa permintaan yang tinggi. Maka besoknya volume ayam serundeng akan ditambah. Misalnya, yang biasanya disiapkan 10 ekor ayam per hari, maka besok bisa ditambah jadi 11 atau 12 ekor. Proses forecasting ini masih bergantung pada sense atau intuisi dari pemilik usaha, bukan pada data historis yang dianalisis secara matematis. Hal ini umum terjadi pada UMKM yang belum menggunakan sistem pencatatan atau software prediksi permintaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai forecasting. Nah, di sini simulasi forecast yang dilakukan adalah untuk 7 hari ke depan. Dan satuan yang dipakai untuk jumlah bahan bakunya berupa satuan kilogram. Kemudian data historisnya adalah data dari 7 hari sebelumnya. Dan metode yang dipakai untuk melakukan forecasting adalah metode regresi linier. Nah, berikutnya kita lihat di sini adalah data hasil dari forecasting yang telah dilakukan menggunakan metode regresi linier. Jadi, tabel ini menyajikan perkiraan atau forecasting dari berbagai komoditas bahan baku, mulai dari beras hingga minyak goreng, selama periode waktu 1 minggu, dari hari Minggu hingga hari Sabtu. Data yang ditampilkan memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan nilai atau kuantitas dari setiap bahan baku tersebut diprediksi. Untuk melakukan forecasting dengan metode regresi linier dari data pada tabel tersebut, pertama-tama kita akan mengumpulkan data historis setiap bahan baku selama 1 minggu, yaitu dari hari Minggu hingga hari Sabtu. Kemudian, waktu di sini dianggap sebagai variabel independen yang mempengaruhi jumlah atau kuantitas bahan yang diperlukan. Di sini bahan sebagai variabel dependen. Kemudian kita membuat model persamaan regresi linier untuk setiap bahan yang mengasumsikan hubungan linier antara waktu dan jumlah bahan. Kemudian setelah itu kita substitusikan data historis ke dalam masing-masing model persamaan regresi linier setiap bahan untuk mendapatkan nilai perkiraan pada hari berikutnya. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa sebagian besar bahan baku mengalami peningkatan kebutuhan dari hari Minggu hingga hari Sabtu. Misalnya, beras diperkirakan meningkat dari 22,4 pada hari Minggu menjadi 25,0 pada hari Sabtu. Hal serupa juga terlihat pada komoditas lain seperti ayam, telur, cabai, kentang, dan minyak goreng. Namun ada juga komoditas yang nilainya cenderung stabil sepanjang minggu, seperti daging sapi dan bumbu. Sementara itu, beberapa bahan-bahan lain seperti salem justru menunjukkan penurunan nilai dari awal hingga akhir minggu. Perbedaan tren ini memberikan informasi penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengadaan dan penjualan dari rumah makan Ampera Sayo. Baik, kita akan masuk ke agregat planning.
Agregat planning ini bertujuan untuk menentukan tingkat produksi, jumlah tenaga kerja, dan persediaan secara keseluruhan, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang biasanya. Perencanaan ini membantu manajer dalam mengatur kapasitas produksi agar seimbang dengan permintaan yang diperkirakan. Nah, agregat di sini berupa hasil akumulasi dari seluruh unit yang diproduksi. Dalam konteks pembahasan kami, kapasitas produksi atau unit yang diproduksi ini berupa unit bahan baku yang dibutuhkan. Dan agregat kami dalam waktu rentang 1 hari. Melalui hasil forecast sebelumnya, secara sederhana kita juga dapat menentukan hasil dari agregat planning untuk 1 hari dalam beberapa hari ke depan. Bisa kita lihat ini merupakan hasilnya agregat planning dari Minggu sampai Sabtu untuk 7 hari ke depan. Dengan total agregat unit seperti Minggu berjumlah 78,9, Senin berjumlah 81,1 dan seterusnya. Dan ini didapatkan dari akumulasi keseluruhan unit yang dibutuhkan melalui hasil forecast. Bisa kita lihat ini hari Minggu berjumlah 78,9 itu merupakan hasil akumulasi dari total yang dibutuhkan dari unit beras hingga minyak pada hari Minggu. 22,4 yang diakumulasikan hingga 6,3. Begitupun dengan hari seterusnya. Lalu untuk disagregasi sendiri artinya kita memecah hasil dari total agregat unit tadi ke tiap-tiap unit item yang menyusunnya. Jadi dari agregat unit misal pada hari Minggu berjumlah 78,9, maka ini akan kita tentukan untuk nilai item beras hingga minyak itu berapa. Dan di sini sudah kita tentukan beras itu berjumlah 22,4 hingga minyak berjumlah 6,3. Nah, sebenarnya hasil dari disagregat ini telah kita dapatkan juga melalui hasil forecast sebelumnya. Jadi dengan hasil forecast tadi kita dapat menentukan total agregat unit dan juga hasil disagregasinya untuk tiap hari. Nah, pengadaan bahan baku berasal dari 2 sumber yang berbeda. Yang pertama berasal dari Pasar Jatimulyo yang berspesifik untuk bahan sayuran. Yang kedua berasal dari Pasar Waikandis yang berspesifik untuk berbagai bahan ikan dan daging. Inventory manajemen di sini tidak ada inventory atau penyimpanan karena tipe rumah makan ini yang bersifat paket dengan skala yang tidak terlalu besar. Hal itu disebabkan oleh dana yang tidak mencukupi untuk melakukan penyimpanan makanan, seperti rumah makan reguler. Rumah makan reguler di sini adalah rumah makan yang melakukan penjualan makanan untuk yang berskala besar. Adapun tambahannya adalah margin keuntungan minimal 30%. Jika di bawah 10% maka tidak akan mencapai keuntungan dan tenaga kerja yang di sini ada 3 orang yang terdiri dari 2 pemilik dan 1 karyawan. Adapun peralatan yang tersedia di rumah makan Padang ini ada 2 tungku, yaitu 2 tungku besar, 1 tungku kecil dan peralatan dapur lainnya. Kendala utama terletak pada ketersediaan bahan bakar, yaitu gas LPG dengan berat 3 kg. Hal itu disebabkan oleh gas LPG yang terkadang bisa langka di pasaran. Harga bahan baku yang terkadang fluktuatif atau tidak menentu dan cenderung mengalami kenaikan. Sekian dari kelompok kami dan saya ucapkan terima kasih.